Ya, shalom buat teman-teman. Hari ini selamat datang di MBC. Ya, baik teman-teman yang secara onsite dan juga yang secara online. Welcome. Ya, kita hari ini mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita cukup bersyukur hari ini kita ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami masih bisa memuji, kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya ini karena anugerah-Mu Tuhan, kami bisa ada sampai dengan hari ini. Bapa, kami hari ini Tuhan datang dengan kerendahan hati kami, datang dengan hancur hati kami Tuhan ke dalam hadirat Engkau. Bapa, biarlah Tuhan setiap dari kami yang hari ini datang Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat kami berjalan Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Bapa, biarlah Tuhan Kau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya hari ini apapun yang kita hadapi, Tuhan beserta dengan kita. Mau masalah silih datang berganti, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mau tantangan seberat apapun dalam hidup kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami semua mengucap syukur Tuhan untuk semua yang sudah terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang telah terjadi, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus, aku percaya.
hari ini, ya akhir-akhir belakangan ini banyak hal yang dalam hidup kita yang selalu membuat kita bertanya-tanya dalam hidup kita. Kenapa Tuhan bisa terjadi seperti ini? Kenapa Tuhan selalu masalah silih datang berganti dalam hidup kami? Tuhan gak tahu kami caranya mau gimana. Tuhan kami gak tahu mau gimana penyelesaiannya. Kita selalu sering bertanya-tanya dalam hidup kita. Apakah Tuhan ada nggak? Ada nggak Tuhan dalam hidup kita selalu menyertai kita? Terutama kita orang percaya. Kita sering sekali merasakan keraguan dalam hidup kita. Kita sering sekali merasa sebenarnya nggak ada nih yang bisa menolong kita. Teman-teman, saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan jawabannya hanya satu. Tetap percaya kepada Yesus, sebab Dia adalah jawaban dalam hidup kita. Walaupun hari ini engkau berdoa, walaupun hari ini engkau mencari, walaupun hari ini engkau selalu mencari-cari Tuhan, percayalah Dia akan bekerja dan indah pada waktunya. Mungkin hari ini teman-teman, saudara-saudara nggak melihat apa yang terjadi, apa yang berubah, tapi percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi teman-teman, mau masalah apapun, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mau seberat apapun, tetap berjalan, karena Dia akan selalu menyertai kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lagi, kita katakan dengan sungguh-sungguh. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau masuk dalam hadirat-Nya lebih dalam lagi. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin
selalu membuat kami jatuh Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, Engkau yang selalu ada dalam hidup kami, yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yes Tuhan, terima kasih yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Mari kita menyembah Dia. Kita menyembah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita lemah, di saat kita gak tahu mau arah kemana, hanya Dialah satu-satunya jawaban dalam hidup kita. Dia akan menuntun kita dalam setiap apapun yang kita alami hari ini. Kita sembah Dia. Oh Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. To God be glory. To God be glory. To God be glory. Praise the God. We praise the God. Hallelujah. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bila Roh-Mu Tuhan turun atas kami, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh-Mu Tuhan yang selalu Tuhan menuntun kami Bapa. Kasih-Mu Tuhan membuat kami tidak dapat berkata-kata Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami, memampukan kami Tuhan untuk melewati segala
hidup kami Tuhan. Sering sekali Tuhan membuat kami jatuh. Tapi Tuhan, hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, karena kasih-Mu Tuhan yang memampukan kami. Kami hanyalah manusia Tuhan yang lemah Bapa. Kami gak mampu. Kami gak mampu untuk melewati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada kami Bapa. Apapun yang kami hadapi hari ini Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, dahsyatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, besarnya kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dia adalah pembuat mujizat sejati. Meskipun dalam kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mungkin hari ini, Tuhan aku gak bisa, kayaknya gak mungkin deh aku bisa lewatin semua ini. Tapi percayalah, yang tidak mungkin kita pikirkan, yang mustahil, itu mungkin bagi Dia dan tidak mustahil bagi Dia. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal, kita mau nyanyikan dengan iman kita mau katakan Dia adalah pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
coba renungkan kembali. Kita renungkan bersama kebaikan Tuhan yang sering sekali kita alami dalam hidup kita. Masalah-masalah yang sudah engkau lewati bersamanya. Masa-masa kelam yang engkau sudah lewati bersamanya. Hari ini saya mau ngajak teman-teman hari ini renungkan kembali. Kita mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jika pada saat itu Dia membantu engkau, hari ini kita percaya juga Tuhan akan membantu kita dalam setiap masalah kita, setiap pergumulan hidup kita, setiap tantangan hidup kita. Kita harus yakin dan percaya Dia adalah Allah dari dulu, sekarang, dan hingga selamanya. Dia tetap Allah. Dia yang selalu ada dalam kehidupan kita. Kita renungkan kembali kebaikannya dalam hidup kita. Engkau ada sampai dengan hari ini. Ini semua karena pertolongannya. Ini karena semua karena anugerahnya dalam hidup kita. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kita sama-sama angkat tangan kita. Kita mau katakan, aku tetap percaya, ku tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap
Tuhanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yes Tuhan. Tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, kita percaya ada Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang sebuah kebenaran firman Tuhan, tentang sebuah tema yaitu The Race is On. Kita sedang di dalam perlombaan. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 4. Di dalam inti khotbah ini, ketika kita bertanding, walaupun banyak rintangan, banyak beban, banyak hal-hal yang dapat membuat kita jatuh di dalam perlombaan, tetap ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Tetap ingat bahwa Yesus tetap bersama-sama dengan kita. Bahkan dia kasih teladan, karena dia juga bertanding di dunia yang fana dan kelam ini. Amin. Yuk mari kita merenungkannya. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Kami ada di dunia ini, hari ini masih dapat hidup itu karena anugerah-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh merespon anugerah yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Biarlah di dalam hidup yang kami harus bertanding melawan musuh kami yaitu dosa dan kuasa jahat. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin Engkau tetap bersama dengan kami. Tapi ya Tuhan, biarlah respon kami hanya menuju kepadamu ya Tuhan. Seringkali kami mungkin memilih belok kiri, belok kanan. Tidak sesuai dengan tujuanmu. Namun biarlah Tuhan hari ini kami belajar bahwa di dalam hidup yang kami harus berlomba bertanding, biarlah kami tetap memandang kepadamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, shalom. Sebelum kita merenungkan, saya mau kasih satu kesukaan kita, gitu ya. Di dunia ini bahkan diri kita itu suka, senang, apalagi ya, happy ketika kita melihat suatu perlombaan. Setuju? Semua dunia memakai perlombaan menjadi sebuah tontonan yang menghibur. Lomba masukin ke ring basket, lari, shooting begitu ya, basket, baseball, raket, semuanya dipakai untuk menghibur. Bahkan setiap tahunnya Olimpiade itu menambah satu cabang olahraga baru lagi yang aneh-aneh. Contohnya tentang olahraga menembak merpati gitu ya, ada di Prancis. Menembak rusa ada begitu ya. Bahkan e-sport juga dimasukin. Kenapa? Semuanya suka bertanding, suka berlomba. Semua menyenangi olahraga atau perlombaan atau sport, semuanya tanpa terkecuali. Kalau lihat di gambar, kulit hitam, kulit putih, bahkan teman-teman disabilitas pun senang olahraga, begitu ya. Bisa lihat di videonya, di fotonya. Teman-teman disabilitas pun bahkan difasilitasi oleh negara karena apa? Dia senang olahraga. Itu menghibur begitu. Dan tujuan dari perlombaan itu apa?
trofi atau medali. Atau apa namanya? Penghargaan. Tujuannya supaya dapat piala. Begitu ya teman-teman. Dari kecil kira-kira lomba apa yang kita senangi? Patok lele, kelereng, apa lagi? Pecah piring, apa lagi? Layangan, apa? Panjat pinang, 17-an ya. Balap karung gitu ya. Tarik tambang dan sebagainya. Senang kita. Bahkan dari kecil kita waktu masih bayi juga dikatakan, ayo cepat lomba sama kakakmu, siapa duluan cepat habis makannya gitu kan. Ayo cepat siapa duluan mandi ke sekolah nanti mama beri hadiah gitu kan. Semua tentang perlombaan, suka lomba, semua pengen menang. Ketika masuk ke SMP begitu ya, masuk kelas kita pengen jadi nomor 1. Perlombaan peringkat akademis begitu ya. Semua pengen. Bahkan ketika kita sudah mulai dewasa, kita pengen mengejar jabatan, gitu ya. Kita pengen mengejar satu profit yang bisa menyenangkanku. Kita mengejar yang namanya, kita berlomba-lomba dengan teman-teman rekan kerja kita untuk mencapai satu hasil, begitu ya. Tetapi ada perlombaan yang masih kita jalani. Kita kadang lari, kita kadang jalan, kita kadang tersandung juga, yaitu perlombaan di dalam hidup ini menuju piala yang kekal. Kita masih ada di perlombaan itu. Sampai kapan John tahu? Sampai akhir hidupmu. Itulah garis akhir daripada perlombaan kita. Nah, kita belajar dari surat Ibrani hari ini. Ibrani pasalnya yang ke-12. Surat Ibrani ini mengingatkan kita bahwa kita semua ini sedang berada di dalam perlombaan hidup. Apa yang harus kita lakukan? Ya berlomba, berjuang untuk mencapai garis finish di dalam hidup kita, di dalam perlombaan ini. Paulus biasanya itu menggambarkan tentang olahraga atau sports atau perlombaan yang sifatnya tunggal. Kenapa? Di dalam makna teologisnya juga ya, tidak ada keselamatan itu berkelompok gitu ya. Tentang dirimu dengan Tuhan. Dia menggambarkan seorang petinju, pelari maraton, dan lain sebagainya, begitu ya. Semua kita ada di dalam perlombaan ini. Lalu kita akan belajar bagaimana cara kita agar tetap bertahan di dalam perlombaan itu di dunia ini. Bagaimana kita tetap ada di dalam tujuan akhir hidup kita, yaitu mendapatkan piala upah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kekal. Mari kita baca kisahnya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 4 kita akan membaca secara bergantian. Lalu ayat 4 kita baca bersama-sama. Saya memulai terlebih dahulu. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4 bersama-sama. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amin. Nah teman-teman, ini dikatakan Paulus lah yang disetujui oleh para penafsir kebanyakan. Paulus yang menulis surat Ibrani ini. Nah tujuan Paulus menulis ini itu tentang supaya lu jemaat Ibrani, lu itu melakukan kewajiban yang agung. Yaitu apa? Menggunakan hidupmu di dalam dikatakan dianalogikan sebagai perlombaan. Sungguh-sungguh fokus sama Yesus. Tetapi di dalam pertandingan itu ada yang harus kamu persiapkan. Ada yang kamu persiapkan, sama seperti atlet. Atlet sebelum berlomba ada yang perlu dipersiapkan. Fisiknya dia harus
latihan fisik misalnya 3 jam sehari, 4 jam sehari, ada yang dipersiapkan, berlatih. Tetapi di dalam kita hidup, di dalam pertandingan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang perlu kita persiapkan sebelum bertanding? Di dalam ayat 1 tadi dikatakan apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada hal yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam pertandingan itu, yaitu menanggalkan beban dan menanggalkan dosa. Beban itu semua kecintaan yang berlebihan terhadap tubuh jasmani kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini pasti yang namanya membawa kepada negatif. Contoh, kebanyakan makan kan positif, tapi berlebihan makan jadi obesitas, penyakit datang semua, begitu ya, semuanya. Kita scrolling bagus kalau kita tahu waktu, ada info-info menarik yang bisa kita belajar. Tapi kalau berlebihan, kita juga habis waktu, nggak terasa 2 jam 3 jam berlalu, begitu ya. Tinggalkan sesuatu yang berlebihan terhadap tubuh jasmani, kata Paulus. Itu bebanmu. Tinggalkan semua yang bersifat menyenangkan dirimu dan juga tinggalkan dosa. Nah, dosa ini seringkali menjadi penghalang kita untuk maju, untuk bertanding. Makanya Paulus mengingatkan pada mengirimkan surat atau menuliskan surat kepada jemaat di Ibrani. Hei, tinggalkan dosamu. Jangan engkau hidup di dalam dosamu. Itu jadi penghalang untuk kamu pergi berlomba di dalam kehidupan ini. Kamu melihat masa lalumu aja, padahal masa lalumu sudah ditebus oleh Kristus. Hei, bangun. Inilah tujuan Paulus menulis surat ini. Tinggalkan semua beban, perhatian yang lebih terhadap dirimu. Tinggalkan dosa yang begitu mengikatmu, merantaimu sehingga engkau tidak bisa ikut perlombaan ini. Paulus mengisahkan atau menganalogikan kegiatan olahraga. Diambil dari pertandingan olimpiade atau olahraga yang bersifatnya tunggal. Karena apa? Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, bukan kelompok untuk diselamatkan. Makanya siapa yang percaya kepadanya bersifat tunggal, engkau bertanggung jawab dari dirimu kepada Tuhan, begitu ya. Orang-orang Kristen punya perlombaan yang harus wajib dijalani, yaitu apa? Ini tugasnya ketika kita berlomba. Kita harus melayani dan menderita. Sebagai saksi Kristus, melayani dan menderita adalah tugas dan pertandingan yang harus, dikatakan tadi ayat 1, wajib dilakukan oleh orang percaya sebagai respon penebusan Kristus. Kalau bukan orang percaya yang melakukan itu, siapa lagi partner Allah di dunia ini? Kita diciptakan bukan pasif. Kita diciptakan tujuannya ini, melayani, bahkan menderita. Ini tujuan kita. Inilah perlombaan kita, melayani. Dan step persiapan kita sebelum melayani dan menderita bagi Kristus, menjadi saksi Kristus, tinggalkan beban kita. Tinggalkan semua keakuanku, tinggalkan beban itu. Karena itu jadi beban ketika kita melayani dan menderita. Lalu tinggalkan dosa karena engkau sudah ditebus oleh Kristus. Kalau bukan kita siapa lagi, geng, gitu ya. Kalau bukan kita siapa lagi yang melayani di bumi ini? Partner Allah. Dan perlombaan untuk melayani adalah perlombaan untuk menderita sebagai saksi Kristus. Perlombaan ini wajib bagi kita. Tuhan itu sudah menetapkan kita baik melalui firman Allah, bahkan melalui teladan-teladan tokoh-tokoh di Alkitab untuk kita bisa belajar. Contohnya di pasal 11, nanti teman-teman kalau bisa baca di dalam pasal 11, Ibrani pasal 11. Ada tokoh-tokoh dikatakan saksi-saksi iman. Kita harus belajar dari tokoh-tokoh itu yang tercatat juga di Alkitab. Sama seperti atlet. Apa sih yang menyemangati atlet itu untuk berlomba ketika dia jatuh?
ketika dia punya tokoh sebelumnya. Ketika dia merasa lemah, dia butuh satu figur yang menjadi pedoman. Dia aja bisa kok, gua nggak bisa. Menyemangati kita. Bagi kita siapa teladan itu? Bagi kita siapa teladan itu? Yang pertama tadi kita bisa lihat di pasal 11 ada saksi-saksi Kristus yang Tuhan jabarkan di Ibrani pasal 11. Tapi yang terutama adalah Kristus Yesus. Kristus Yesus itu menjadi teladan yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Dia di dalam kemanusiaannya juga ikut berlomba, ikut melayani di dunia ini, ikut sengsara, menderita di dunia ini. Jadi dikatakan juga tadi di ayatnya yang ke-3, ingatlah selalu akan Tuhan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Supaya apa? Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Ketika kamu merasa, kok menderita kali ya hidup ini, kok susah kali ya hidup ini ya, susah kali melayani. Kita ada satu teladan yang menyemangati kita, yaitu Kristus. Yang sudah terlebih dahulu melayani bahkan menderita. Nah teman-teman, kenapa harus menderita? Kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ya. Oh enggak ada di sini, enggak ada ditulis. Iya ini ada. Roma pasal yang ke-5 begitu ya. Kesengsaraan itu malah menjadikan kita menjadi tekun. Dan ketika kita tekun ada pengharapan di dalamnya. Kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan yang terakhir, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Tugas kita mungkin orang lain bilang, lu mau ikut Kristus tapi menderita. Dari firman ini apa? Di dalam kesengsaraan itu kita mendapatkan endingnya pengharapan. Supaya kita belajar, kita berharap sama siapa. Dan ketika kita berharap kepada Kristus, sang pengharapan itu tidak mengecewakan teman-teman. Kesengsaraan itu menimbulkan pengharapan untuk kita belajar. Ada Kristus yang selalu bersama dengan kita. Ada Kristus yang bahkan rela turun dari surga. Supaya kita itu punya teladan yang benar-benar dapat diandalkan. Dari Kristus Yesus saja teman-teman. Karena Kristus bukan hanya tujuan dari pertandingan ini. Tetapi Yesus Kristus juga adalah sumber yang mampu menguatkan kita untuk bertanding di dunia ini. Jadi bukan hanya Kristus ketika kita melayani, kita berlomba melayani dan menderita jadi saksi Kristus. Dia bukan hanya garis finish kita. Tetapi dia adalah Tuhan yang juga menjadi sumber ketika kita lemah, dia menguatkan. Amin. Dia jadi sumber bagi kita untuk kita bisa bertanding di dunia ini. Melayani dan berani menjadi saksi Kristus walaupun menderita. Meskipun demikian prosesnya tidak mudah teman-teman. Ketika kita berlomba ada lawan ya. Kalau nggak ada lawan namanya nggak berlomba begitu ya. Ketika kita berlomba prosesnya nggak mudah untuk jadi ada di garis finish. Ada lawan kita. Lawan kita apa? Kuasa kegelapan. Sang iblis yang selalu pengen menjegal kita. Contoh dalam lari begitu ya. Bisa membody kita. Bisa menjatuhkan kita. Dan iblis berkali-kali aku katakan lewat apa dia jatuhkan kita? Tipu muslihat. Udahlah kau bukan anak Allah, dosa aja terus. Gak bisa kau jadi anak Allah begitu ya. Selalu menipu padahal firman Tuhan apa? Sini datang kepadaku, aku berikan kelegaan kepadamu. Barang siapa mengaku dosanya kepadaku kata Tuhan, ia kusayangi kata Tuhan. Ada iblis musuh kita yang selalu ingin menjatuhkan kita di dalam perlombaan ini teman-teman. Ada. Bahkan Yesus saja juga bertanding melawan iblis. Bertanding melawan
kekuatan kegelapan itu. Jadi ketika kita melihat teladan Yesus untuk bertanding di dunia ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama, kita harus memandang dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ketika kita bertanding, fokuslah kepada tujuan akhir kita, garis finish kita. Kita harus terus-menerus menjadikan Dia sebagai teladan dan sebagai pembesar semangat di hati kita. Kita harus memandang kepadanya untuk mendapatkan pengarahan, pertolongan, dan perkenanan di dalam semua penderitaan kita. Semuanya harus tertuju sama Kristus. Ketika kita tertuju kepada Kristus, akan ada upah yang Tuhan sediakan. Buktinya apa? Ketika Kristus menderita di dunia ini, dikatakan apa di dalam ayatnya yang di dalam ayatnya yang kedua begitu ya. Di yang paling bawah nih, di yang merah. Ketika Kristus benar-benar menunjukkannya kepada Bapa begitu ya. Apa yang ia dapatkan? Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Itulah yang kita inginkan, bukan? Bersama-sama dengan Allah. Di dalam kedamaian yang sejati. Di dalam kemuliaan Allah. Yang kedua, kita harus terus mengingat Dia, Yesus yang mati bagiku. Yesus yang sengsara, dihina, bahkan mati bagi kita. Kita harus banyak merenungkan tentang dirinya dan selalu menerapkan apa yang telah dilakukannya kepada diri kita. Kita harus dapat melihat, bahkan membandingkan, dalam arti positif ya, membandingkan penderitaan Kristus dengan penderitaan kita sendiri yang jauh lebih kecil begitu ya. Penderitaan Kristus lebih besar dan penderitaan kita lebih kecil. Apa yang menyemangati kita ketika kita menderita menjadi saksi Kristus? Aduh, susah sekali melayani Tuhan. Gitu aku datang ini aja mukanya begitu ya. Gak ada nambah-nambahnya. Tetapi ketika kita melihat pengorbanan Kristus, jangankan Dia ketemu, dihina Dia. Dia menderita lebih besar, tetapi endingnya apa? Ketika kita berlomba melayani dan menjadi menderita karena menjadi saksi Kristus, ada upah, kita akan diangkat di dalam kemuliaan nanti. Amin. Yang ketiga yang harus kita renungkan. Oh, sudah habis ternyata ya. Ini. Yang pertama adalah memandang dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tujuan akhir kita. Dan bukan tujuan akhir atau garis finish kita, tapi Dia juga sumber. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus ingat kebaikan Tuhan. Kita harus ingat, bahkan kita harus bisa bandingkan penderitaan Kristus lebih besar daripada aku. Oleh sebab itu aku yakin Dia pasti memampukan aku di dunia ini, di dalam pertandingan ini. Amin. Nah teman-teman, bersabarlah di dalam menjadi orang-orang percaya. Menjadi orang-orang percaya yang melayani dan menjadi saksi Kristus. Tidak mudah, ada iblis yang ingin selalu saja menjegalmu supaya engkau tidak berakhir di garis finish. Selalu ada. Tapi percayalah bahwa Allah selalu menguatkanmu. Amin. Allah selalu bersamamu. Amin. Allah selalu menguatkanmu, bahkan menggendongmu sampai garis akhir. Bahkan ada video ya di dalam Olimpiade itu, ada sang ayah yang menggendong begitu. Teman-teman percayalah ketika kita melakukan dua hal ini, memandang dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus saja. Lalu kita mengingat Dia tiap hari lewat doa kita, baca kitab suci, mengingat kehinaan Yesus yang harus Tuhan Yesus derita bagi kita. Percayalah, kita dapat bertanding dengan baik bahkan sampai garis akhir hidup kita, dan kita akan mendapatkan kemuliaan kekal. Itulah hadiah kita. Amin. Ya, yang percaya katakan amin. Semangat di dalam perlombaan ini, dan 1 bulan ini kita akan bersama-sama belajar. The race is on. Pertandingan ini lagi dimulai. Minggu depan kita akan belajar bagaimana ada namanya lika-liku atau permasalahan di dalam pertandinganmu. Kita akan belajar selama 1 bulan ini tentang perlombaan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar bahwa kami ada itu karena Tuhan menuntun kami hari ini untuk berlomba. Itulah tugas yang wajib bagi kami. Untuk berlomba ya Tuhan. Untuk bertanding. Bertanding untuk melayani Tuhan. Di saat dunia ini tidak mau melayanimu. Mau menjadi saksi Kristus di saat orang-orang lain tidak mengenal Kristus. Inilah pertandingan kami. Kami tahu ada musuh kami, lawan kami, iblis yang selalu bersiap-siap untuk menerkam kami ya Tuhan. Namun kami percaya ada penjagaan daripadamu ya Tuhan. Karena Engkau bukan hanya tujuan kami, tetapi Engkau sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami di saat kami tidak berdaya di dalam pertandingan ini. Roh Kudus Tuhan selalu juga menguatkan kami. Di dalam kami juga melakukan firman Tuhan ini. Tetap mengingat Tuhan setiap hari, memandang Tuhan dengan fokus untuk kami bertanding, melayani dan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak muda hari ini yang hadir. Biarlah kami semua menjadi petanding yang sungguh-sungguh melihat garis finish yaitu Engkau saja ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, thank you atas firman-Nya. Santo Yuda sudah menyampaikan. Hari ini kita siapa yang terberkati dengan firman hari ini? Ya, the race is on. Ya, pertandingan kita baru saja dimulai. Nah, jadi setiap kita, ya biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita dan dapat bertumbuh untuk memajukan kerohanian kita. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu mari kita doa. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah disampaikan kepada kami Bapa. Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan akan tumbuh di dalam hidup kami. Berikanlah roh-Mu Tuhan untuk menuntun setiap yang kami lakukan Tuhan, supaya kami dapat mengikuti apa yang sudah Engkau sampaikan melalui firman-Mu Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Karena kami percaya juga Tuhan, bukan besar nominal yang kami berikan, tapi Engkau melihat hati kami Tuhan. Seberapa besar kami dapat belajar untuk memberi Bapa. Berkati berkali-kali lipat. Biarlah Tuhan, persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil kita menjalankan persembahan, kita nyanyikan Tuhan terima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah kita membawa pulang berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan juga persekutuan, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai setiap kita mulai hari ini, esok, dimanapun engkau berada, di rumahmu, di tempat kerjamu, di tempat kerja